Galbay dipinjol legal dan ilegal. Oke, saya pisahkan dulu ya teman-teman semuanya. Galbay pinjol dengan galbay pindar kita sisihkan dulu. Kita bahas yang pinjolnya karena OJK membagi dua kan. Waktu itu di akhir tahun 2024 OJK telah membagi. Pinjol kita kasih dengan sebutan yang ilegal, pindar kita kasih dengan sebutan yang legal. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana teman-temanku kabarnya per hari ini? Saya dengar-dengar setelah kemarin ada wacana dari Bapak Menteri yang mana katanya mau melarang pinjol, tapi yang terjadi menjelang akhir tahun pinjol sangat ganas dan sangat luar biasa dalam melakukan penagihan. Sehingga banyak teman-teman atau saudara-saudara saya yang kebingungan dalam mengatasi ini semuanya gitu loh. Mulai dari teroran berupa menghubungi ke Kondar, di luar dari Kondar, ya Kondar tahu teman-teman semuanya, kontak darurat gitu loh. Di luar dari kontak darurat juga banyak. Penyebaran data, apalagi gak usah ditanya gitu loh. Apalagi intimidasi, caci maki, pengancaman, semua digabung jadi satu. Itu disebut dengan pinjol. Pinjol tanpa ancaman itu bukan pinjol namanya teman-temanku. Jadi jangan sampai teman-teman salah kaprah juga gitu. Kenapa pinjol bang? Selalu menggunakan nada ancaman dan tekanan. Kalau mereka tidak mengancam, kalau mereka tidak menekan ketika Anda telat bayar, itu bukan pinjol namanya, berarti bank konvensional yang Anda pinjam. Bahkan ada beberapa bank konvensional pun dari oknum penagihnya juga menggunakan ancaman-ancaman yang sama layaknya seperti pinjol. Ya kan? Jadi nggak usah terlalu khawatir, dan inilah yang mau saya atasi buat teman-teman semuanya supaya teman-teman kedepannya bisa lebih bijak lagi untuk mengatasi ini semuanya, bisa lebih bijak lagi dalam menghadapi ini semuanya. Yang penting semangat dulu. Ketika semangat Anda mulai keluar, mental Anda pun akan terjaga. Tapi sebelumnya silahkan disebut. Galbay dipinjol legal dan ilegal. Oke. Saya pisahkan dulu ya teman-teman semuanya. Galbay pinjol dengan galbay pindar kita sisihkan dulu. Kita bahas yang pinjolnya karena OJK membagi dua kan. Waktu itu di akhir tahun 2024 OJK telah membagi. Pinjol kita kasih dengan sebutan yang ilegal, pindar kita kasih dengan sebutan yang legal. Oke. Karena banyak juga orang yang terjebak di pinjol di posisi ilegal ini, saya berharap selagi itu namanya masih pinjol ya, tidak masuk ke ranah pinjaman daring, tolong berhenti semuanya membayar. Kopi susu, dana kelinci, banyak lagi. Mungkin dana-dana binatang lagi masih banyak gitu namanya. Pokoknya namanya nama binatang, kalau nggak nama setan gitu loh. Banyak pinjol-pinjol ilegal itu yang bernama seperti itu. Mereka tidak ada di dalam 96 pinjaman daring hari ini. Status mereka ilegal. Oke, tapi jangan Anda cari fintechnya di sana gitu loh. Jangan Anda cari pay letternya di sana gitu loh. Seperti Aku Laku tidak ada juga di dalam 96 ini. Kredipo nggak ada juga gitu. Shopee nggak ada juga. Tapi terlepas mereka tidak ada, bukan berarti status mereka ilegal. Ini harus disisihkan dulu ya teman-teman semuanya. Saya perhatikan banyak itu. Ya dia bertanya sama saya, bang, saya terjebak di pinjol ilegal. Ya, dana inilah. Oke, kalau statusnya ilegal, ambil satu keputusan. Cabut nomormu, reset HP-mu ke dalam pabrik. Ada duitmu, gak usah kamu bayar. Ya, ini perintah Bapak Mahfud MD dulunya. Karena tidak ada lagi mereka mendapatkan solusi yang terbaik untuk membasmi pinjol ilegal ini, sehingga Bapak Mahfud diiringi dengan OJK dan yang berkaitan saat itu menyampaikan apapun alasannya, pinjol ilegal tidak sah dan tidak perlu Anda bayar. Oke? Cukup teman-teman semuanya. Jadi jangan tanyain lagi nih soal pinjol ilegal bang, ini gimana bang, mereka nyebarin data tiba-tiba langsung mengirimkan dana dan segala macam. Itu yang mereka sampaikan ya. Cuman ya paham ya teman-temanku semuanya. Jadi udah kita sisihkan dulu yang pinjolnya. Sekarang kita masuk ke ranah pindar. Ini serigala berbulu domba. Ya, serigala berbulu domba. Status mereka resmi, status mereka berizin, mereka dilindungi di bawah naungan OJK. Banyak yang datang sama saya, bang, saya meminjam di pinjaman daring ini. Oke, nama aplikasinya ini. Oke, teman-teman yang paling tahu. Tapi saya mendapatkan teroran, ancaman, keluarga saya mau diculik, aset saya mau diambil, saya mau diproses ke jalur hukum. Ya, habis itu saya mau dicegat di jalan, bermacam-macam versi yang mereka lontarkan. Tapi
tidak ada nama aplikasinya. Ya, saya garis bawahi lagi teman-teman semuanya. Pinjol dengan Pindar, Anda tahu apa yang membedakan? Yang membedakan cuma satu. Yang si pinjol yang berstatus ilegal tadi, mereka gentleman. Mereka setiap kali mengancam ada nama aplikasinya di bawah. Kalau dana kelinci ada nama dana kelincinya. Kalau namanya binatang lain, mungkin ada nama binatang lain di dalam hal itu. Berbeda dengan pinjaman daring. Ancamannya sama, nama aplikasinya tidak ada. Karena mereka nggak gentleman. Ya, di satu sisi mereka takut dengan aturan OJK, tapi di sisi lain aturan ini akan mereka langgar dengan mereka menghilangkan jejak di dalam hal itu. Ya, apa yang bisa kita lakukan, Bang? Di tengah situasi yang seperti ini, pasti seperti itu ya. Pertanyaan teman-teman semuanya. Yang bisa Anda lakukan adalah Anda harus mencari tahu nama aplikasi ini apa. Ya, Anda harus mendesak mereka menyebutkan nama aplikasi. Kalau mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi, berarti ini hanya penipuan. Ya, mereka bukan perwakilan dari pinjol tempat Anda meminjam. Mereka hanya menipu. Sampaikan aja kayak gitu. Saya tidak akan mau bayar dan saya tidak tahu harus bayar kemana. Ya, dan begitu Anda tahu kalau mereka berani menyebutkan nama aplikasinya, saat itu simpanlah semua bukti yang ada, berhentilah membayar di pinjol tersebut, di Pindarnya tadi. Kalau mereka berani menyebutkan nama aplikasi ketika mereka melakukan pengancaman. Ya, tapi kalau mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi tadi, ya sudah, anggap angin lalu saja. Teman-teman tidak usah terlalu terfokus dalam hal itu. Teman-teman nggak usah terlalu baper, serba salah, dan lain sebagainya dalam hal-hal yang seperti ini. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan satu hal lagi teman-teman semuanya. Karena saya tahu, sampai detik ini, yang namanya Pindar, yang namanya pinjol, itu tidak merubah skema mereka. Mulai dari persi penagihan mereka seperti apa, keganasan mereka dalam menagih seperti apa, sampai dengan cara ancaman mereka dari dulu sampai sekarang, ini tidak pernah berubah. Yang berubah adalah nasabahnya. Ancamannya sama, yang berubah hanya nasabahnya. Ya, mungkin yang dulunya sudah pernah meminjam, dia sudah paham dengan pinjol. Yang baru meminjam pinjol, dia masih kebingungan tentang pinjaman online. Tapi Anda nggak usah khawatir, Anda tidak sendirian. Ya, lagian kekuatan mereka tidak lepas dari yang namanya komunikasi melalui online, gitu teman-teman semuanya. Tidak lepas dari hal-hal seperti itu gitu loh. Contoh komunikasi mereka melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Ini tidak akan pernah mereka lewatkan. Ya, karena ini menjadi sumber kekuatan mereka. Mereka menelpon Anda baru bisa mencaci maki, mereka menchat Anda, me-WA Anda, mereka menghina-hina, email juga seperti itu. Ini kekuatan mereka. Ketika kekuatan ini ada pada diri Anda akan hancur. Ya, tapi sebaliknya, ketika kekuatan mereka itu Anda lunturkan dan kekuatan ini Anda hancurkan dengan cara Anda mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email, ini mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi teman-teman nggak usah berpikir panjang, Bang, jika saya mengganti nomor, jika saya mengganti telepon, jika saya mengganti email, akan terjadi hal yang ganas nggak? Akan terjadi hal yang menyakitkan nggak? Bla 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 segala macam. Itu tidak akan terjadi, teman-teman semuanya. Sekarang ambil keputusan yang paling tepat banget untuk menyelamatkan hidup Anda dari hal ini. Kalau Anda tidak tahan dengan teroran, tidak sanggup dengan chat mereka, tidak sanggup dengan email mereka, cuma 3 ini yang perlu Anda atasi dulu. Baru setelah itu Anda mengatasi diri Anda supaya tidak memikirkan hal-hal buruk terjadi buat ke depannya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Dan mungkin untuk memperpanjang durasi ini, teman-teman juga bisa menonton video setelah ini. Mungkin saya akan panjang tentang slick OJK yang selalu ditakutkan. Ya. Dan yang baru bergabung silahkan disupport dulu dan didengar juga video ini sampai habis. PKP usulkan pemutihan pinjol bagi MBR yang mau beli rumah. Coba Bu ya, saya baru kedatangan Menteri Keuangan 2 hari lalu di kantor saya. Dia tanya apa yang bisa saya bantu. Saya bilang, Pak, saya usulkan banyak rakyat kita itu yang kena pinjol. Saya usulkan 2 hal. Nomor 1, kalau boleh dipertimbangkan diputihkan untuk rakyat yang mau membeli rumah MBR. Yang kedua, saya usulkan kalau boleh ya ke depan
menurut saya pribadi pinjol itu lebih banyak tidak baiknya. Jadi menurut saya pribadi ya, saya lebih bagus pinjol itu dilarang di Indonesia. Itu kalau menurut saya. Kalau Ibu Gubernur setuju, tanda tangan kirim surat ke Presiden supaya pinjol dilarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir selalu di sini. Ini kayaknya kabar gembira banget ya teman-teman semuanya. Mungkin saya ucapkan dulu alhamdulillah ya. Alhamdulillah dan selamat juga buat teman-teman semuanya. Statement yang di awal tadi itu tentang penghapusan pinjol dan habis itu tentang penghapusan BI checking, yang mana itu disampaikan langsung oleh menteri ya. Dari menterinya teman-teman sudah lihat tadi ya. Tapi saya mau bahas dulu teman-teman semuanya biar kabar berita ini nanti tidak digoreng kemana-mana ya. Digoreng kemana-mana, pasti ada oknum nantinya yang akan memanfaatkan hal-hal seperti ini untuk kepentingan pribadi mereka. Ya, salah satunya seperti sedangkan OJK tidak membuat statement tentang pemutihan hutang aja tiba-tiba ada gitu. Apalagi hal ini gitu, langsung pidato dari Bapak Menteri itu sendiri gitu loh ya. Ini saya ambil dari salah satu cuplikan video dari media online juga, dari Instagram tadi itu ya. Tapi sebelum saya bahas, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Kabar gembiranya ini seperti apa, sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa buat teman-teman semuanya, silahkan. BI checking dihapuskan, otomatis hutang Anda auto lunas. Karena BI checkingnya nggak ada, track recordnya nggak ada gitu loh ya. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya adalah hutang Anda diputihkan. Luar biasa nggak ini teman-teman semuanya? Luar biasa banget dong. Otomatis kan ini yang kita tunggu-tunggu untuk orang yang mengalami galbay tidak mampu atau tidak sanggup bayar di pinjaman. Oke, saya nggak usah panjang-panjang lebar dulu ya teman-teman. Nanti di akhir video kita bikinkan sisi positif dan negatifnya teman-teman. Yang jelas ini dulu ya. Di sini disampaikan mempersulit pengajuan rumah subsidi. Menteri PKP minta pinjol dihapus ya. Di sini dari Kompas TV ya, saya ambil ya. Usulan untuk menghapus pinjaman online atau pinjol ini disampaikan oleh Menteri PKP Muarar Sirait. Wih, susah banget namanya ya. Apa nih singkatannya namanya ini? MS aja lah ya, susah kali nyebutin namanya gitu loh. Jumat sore saat melihat perumahan ASN di Kota Malang. Menurut M aja lah ya, menurut M, saat ini pemerintah tengah gencar membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat dengan penghasilan rendah. Namun, dalam perjalanannya masyarakat harus kesulitan saat mengajukan kredit rumah subsidi karena sistem layanan informasi keuangan OJK, karena masyarakat memiliki pinjaman online. Ini bagus ya teman-teman ya. Karena yang saya sampaikan gini loh, kalau memang penerapan SLIK itu dulu saya bikin tuh bulan Juni lalu gitu kan, karena gencar-gencarnya waktu itu kan AFVI menyampaikan komunitas galbay segala macam itu dilaporkan ke polisi. Habis itu OJK mengeluarkan statement juga, ya sudah gitu loh, POJK nomor 11 tahun 2024 itu kita sahkan dan itu bisa berlaku 31 Juli kan kayak gitu ya. Habis itu saya bikinkan SLIK ini, kalau memang ini dipraktekkan, kalau SLIK ini memang benar-benar dipakai, ini akan menjadi jebakan berjamaah. Otomatis bank akan kesulitan menjalankan usahanya, leasing juga seperti itu. Penjualan rumah subsidi, KPR dan segala macam itu nggak akan bisa berjalan dan akhirnya terbukti kan ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini teman-temanku. Selain usulan penghapusan pinjol, Menteri PKP juga mengusulkan adanya pemutihan bagi masyarakat yang terdaftar pinjol. Hal ini dilakukan agar masyarakat dengan penghasilan rendah bisa menikmati program pemerintah dengan memiliki rumah bersubsidi. Nah, gitu ya. Habis itu lagi, menurut saya pinjol ini lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Menurut saya juga seperti itu. Saya sudah lama Pak, dari 7 tahun yang lalu saya sampaikan pinjol ini tidak layak. Pinjol ini tidak pantas, tapi hal apa yang memberanikan OJK untuk mempertahankan hal ini selalu gitu loh. Kenapa OJK seakan-akan tidak pengen kehilangan pinjol ini? Tapi ya nanti saya bahas lagi Pak. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saran saya sebaiknya dihentikan dan dilarang pinjol itu, ucapnya gitu loh ya. Oke.
Ucapan saya juga seperti itu. Saya juga berharap memang para menteri-menteri ini jangan hanya bersuara hapus pinjol, hapus flick dan segala macam, tapi realisasikan. Selama ini rakyat itu sudah capek gitu loh. Di DPR dibahas pinjol tidak layak, di DPR dibahas kejahatan pinjol, kejelekan pinjol. Menteri juga membahas, semua membahas, tapi di lapangan 0,0. Oke? Dan kita batasi dulu, Pak. Selagi Bapak masih membahas soal pinjol, OJK tidak akan mempan sama sekali. Karena pinjol ini sudah dirubah oleh OJK namanya menjadi pindar. Yang masuk ke ranah slik adalah pindar. Jadi kalau Bapak masih membahas soal pinjol, OJK tertawa, Pak. Karena kelicikan OJK adalah sejak akhir 2024 nama ini telah diganti gitu loh. Ya, nama ini telah diganti. Jadi OJK mau dibilangin seperti apapun terserah. Jadi saran saya kalau bisa, suruh Menteri Keuangan panggil OJK, bikin aturan, terbitkan langsung. Jangan hanya wacana-wacana, kita diskusikan, kita konfirmasikan dulu, kita bentukkan perpres segala. Ini omong kosong, Pak. Ya, habis jabatan Bapak Prabowo semua ini tidak terrealisasikan dengan benar gitu loh. Makanya saya sangat bersyukur kalau Bapak masih peduli dengan rakyat kecil, rakyat dengan pendapatan rendah. Karena memang merekalah yang menjadi sasaran empuk dari pinjol. Selama ini mereka menangis, mereka nggak tahu lagi nih arah mereka mau mengadu ini ke siapa. Mereka kesulitan ekonomi, mereka terjebak dalam pinjaman online karena manisnya iklan yang ditawarkan. OJK tidak peduli mau keluh kesah masyarakat ini seperti apa. OJK tidak akan pernah peduli. Bagi OJK adalah hutang bayar. Mau seperti apapun mereka tidak peduli. Mau kata Bapak bilangin tadi, sisi jeleknya lebih banyak. Ya memang lebih banyak sisi jeleknya, tapi apalah daya, kami ini hanya masyarakat kecil yang tidak ada power sampai ke OJK. OJK selalu manipulasi data di dalam hal ini. Seakan-akan apa yang ditemukan di lapangan itu tidak terjadi di pusat pelaporannya gitu loh. Seakan-akan ya hal ini ya biasa-biasa aja gitu loh. Ya ini karena masyarakat Indonesia aja yang tidak tahu diri, minjam tapi tidak mau bayar. Ya itu statement dari OJK yang selalu melukai hati rakyatnya. Ya, jadi saya berharap mudah-mudahan dari Menteri PKP ini benar-benar ya Pak ya, Bapak realisasikan, Bapak coba diskusikan dulu sama Menteri Keuangan, Menteri Keuangan panggil OJK langsung, udah bubarin aja pinjol ini gitu kan. Kan sudah ada koperasi merah putih sebanyak 80.000. Hapus aja pinjol ini, ngapain 96 pinjol mampu mengalahkan 80.000 koperasi merah putih. Ini yang iya-iya aja Pak gitu loh. Jadi kalau memang benar hal itu terjadi, kami ucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih banyak kalau memang Bapak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Memang ini yang kita tunggu gitu loh. Kalau Bapak berharap ya supaya masyarakat kecil dapat rumah dan segala macam, nama mereka tersandra karena pinjol. Dulu Bapak Jokowi sudah menyampaikan, ya, banyak nama yang tersandra di dalam pinjol. Banyak masyarakat kecil yang ditekan dengan bunga tinggi. Tapi yang diburu OJK saat itu pinjol ilegal. Sekarang Bapak masih ngomongin soal pinjol, ya OJK nantinya akan mengarah ke ilegal. Tapi tolong Bapak batasi, ilegal tidak masuk ke slik. Yang masuk ke slik yang legal sesuai dengan POJK nomor 11 tahun 2002. Nah, ini hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Dari tadi kan sudah saya bacakan juga tuh beritanya. Jadi sisi positifnya teman-teman, kita ucapkan syukur alhamdulillah, mudah-mudahan ya hal ini benar-benar nyata, hal ini benar-benar terbukti, pinjol dihapuskan, BI checking diputihkan, dan hutang Anda otomatis auto lunas walaupun nanti ada step by stepnya gitu. Entah hutang 5 juta ke bawah, entah hutang 10 juta ke bawah, kita nggak tahu. Yang jelas ya kita ucap syukur alhamdulillah. Dan habis itu teman-teman, ini sisi negatifnya ya, sisi negatifnya ini teman-teman harus hati-hati. Karena saya yakin statement yang seperti ini akan diperbanyak, akan dipelebar untuk orang-orang nanti yang menginginkan kepentingan. Dia ada kepentingan dan maksud lain dalam hal ini, yang jelasnya dia akan memanfaatkan situasi ini untuk cuan bagi mereka. Ini teman-teman harus hati-hati semuanya. Jangan sampai terpengaruh dengan berita-berita di media sosial nanti yang didesain lagi seakan-akan mereka bisa bantu Anda untuk pemutihan hutang dan mengautolunaskan hutang, dan mereka mempunyai akses ke menteri dan segala macam. Ini jangan percaya ya. Kita tunggu dulu informasi validnya seperti apa nanti. Saya akan berikan informasi detail sama teman-teman semuanya. Yang penting ketika Anda menemukan video yang seperti saya lihatkan di awal tadi,
tapi di bawahnya itu ada nomor telepon yang meminta Anda untuk menghubungi mereka supaya cepat-cepat mendapatkan bantuan dan segala macam. Jangan pernah percaya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan kita sama-sama berharap benar-benar ini terjadi dan benar-benar ada keajaiban, pinjol dibubarkan, semua nama Anda yang tersandra di Slick itu diputihkan. Ya, karena selama ini Slick menjadi hal yang sangat menakutkan, bahkan kita nggak tahu berapa lama nama kita akan tersandra dalam Slick ini. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak dan jangan lupa juga untuk disupport selalu channel ini supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.